Halo, Assalamualaikum. Balik lagi channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara hidup hemat di Jepang. Yang kalian tahu lah, kalau di Jepang itu salah satu negara di dunia yang biaya hidupnya itu tinggi gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengolah uang supaya uang kita atau gaji kita tuh nggak habis untuk makan di sini atau untuk gaya hidup di sini gitu, supaya nanti kalau misal kita pulang ke Indonesia kita punya simpanan kayak gitu kan. Nah, caranya apa aja sih? Nah, tapi sebelum saya menjelaskan caranya apa aja, kalian jangan lupa subscribe, comment, like, and share bila dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman gitu. Nah, cara hidup hemat di Jepang yang pertama gitu, ini menurut saya ya gitu kan. Satu, tentukan skala prioritas. Maksudnya di sini ini kan misalnya kayak saya tuh cewek. Nah, cewek itu kan suka belanja, suka jajan, suka jalan-jalan, suka makan di luar gitu. Terus suka skincare kayak gitu. Nah, dari hal-hal tersebut kalian harus pilih salah satu hal yang kalian yang butuhkan, atau misalnya hal yang paling membuat kalian senang gitu. Misalnya kalau sekarang kan saya butuh skincare, jadi misalnya saya udah skincare udah nguras dompet nih, berarti saya harus menekan pengeluaran yang lainnya gitu, supaya pengeluaran saya itu tidak banyak per bulannya kayak gitu misalnya ya. Jadi kalian harus tentuin mana hal yang paling membuat kalian butuhkan atau hal yang paling membuat kalian senang kayak gitu. Jadi tentukan salah satu atau salah dua dari hal tersebut gitu. Nah, terus yang kedua, kalau yang kedua itu misal masak sendiri. Nah, kalau misal di Jepang, kalau kita males masak gitu kan, kita cuma beli, apalagi belinya di kombini, itu tuh mahal. Yang ada kita tuh boros gitu kan. Karena misalnya buat makanan aja, misalnya onigiri aja yang paling murah ya, itu sekitar 150-an atau 100 ya, sekitar 100 yen atau 150 gitu. Itu yang rasanya biasa aja. Kalau misalnya rasanya lebih enak itu lebih mahal lagi gitu. Nah, dalam satu kali makan kan kita nggak mungkin makan satu onigiri satu aja gitu kan ya, minimal 2 lah. Kalau misalnya minimal 2 aja, sekali makan onigiri 2 itu sekitar 250 atau 300 yen gitu kan. Nah, itu buat sekali makan. Gimana kalau misal dalam sehari kita tuh 3 kali makan gitu kan, diakumulasi dalam sehari aja berapa? Udah hampir 1000 gitu. Nanti kalau sebulan berapa kayak gitu. Itu cuma masak onigiri doang kan. Tapi nggak mungkin lah setiap hari itu onigiri. Kalau misalnya kita males masak, pasti kita pengen makan di luar, ya kan? Pasti yang lainnya kayak gitu. Jadi kalian harus sebisa mungkin jangan malas masak kayak gitu. Sebisa mungkin masak sendiri gitu. Kalau misalnya saya itu masak biasanya buat 2 hari atau 3 hari ke depan. Jadi menunya ya dalam mau sarapan, mau bekal, mau makan malam ya menunya itu sama gitu. Tapi kalau misalnya saya bosan, itu biasanya makan mie atau bikin jajanan di rumah, nggak beli di luar kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Terus yang ketiga, cari barang diskonan. Maksudnya di sini diskonan itu misalnya kalau kita belanja ke supermarket di atas jam 5 itu pasti banyak diskonannya. Itu kayak misalnya ikan-ikan atau buah, itu tuh pasti banyak diskonannya. Jadi lebih baik kalau misalnya ke supermarket ya di atas jam 5 karena diskonannya banyak gitu. Tapi ingat, kalau misalnya ke supermarket, misalnya saya ke supermarket itu kan biasanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, karena kayak gitu kadang saya tuh menyetok makanan di kulkas tapi ujung-ujungnya tuh nggak dimasak dan akhirnya dibuang, dan sayang banget kan kalau misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau misalnya cuma pengen aja ya nggak beli gitu, kecuali pengen banget dan niat, biasanya saya ke Supa terus saya masak gitu, langsung masak. Tapi kalau misalnya pas belanja sayuran gitu, pengen ini tuh biasanya nggak, saya nyetoknya itu kebanyakan frozen gitu, kalau nggak kayak telur kayak gitu, karena pas saya males masak
ya nggak cepet basi gitu. Kalau misalnya nggak cepet kadaluarsa. Kalau sedangkan kayak sayuran itu kan cepet busuk, jadi seringnya kebuang. Jangankan sayuran, misalnya kayak susu oisi pun gitu, kadang saya tuh lupa minum, jadi walaupun belum dibuka ya udah kadaluarsa, jadi ya dibuang gitu kan, sayang kalau kayak gitu, kita jadi buang-buang uang gitu. Jadi hindarin hal tersebut. Nah terus yang keempat, saya tuh pakai sepeda, nggak pakai motor atau mobil. Apalagi mobil mah saya nggak bisa nyetir ya. Nah tapi saya nggak pakai motor, tapi saya pakai sepeda. Dan sepeda pun bukan sepeda biasa, karena sepeda biasa tuh kan berat ya, maksudnya kadang kita goesnya pun capek. Nah saya tuh beli sepeda listrik gitu. Kenapa sepeda listrik, bukan beli motor gitu. Sedangkan kalau toko Tegino sekarang kan bisa naik motor, tapi kenapa nggak naik motor? Karena kalau misalnya naik motor itu nih ya, kita butuh SIM, terus kita harus bayar pajak juga gitu kan, terus ibaratnya butuh bensin juga, terus butuh servis juga gitu. Dan itu saya kan males gitu. Ditambah lagi kalau misalnya kita pergi kemana-mana, kalau teman-teman kita naik sepeda, masa kita naik motor sendirian, kan gak enak banget gitu kan. Jadi ya saya mutusin buat beli sepeda listrik aja, tapi nggak terlalu mahal kok. Buat sekali charger itu buat 1 minggu atau bisa sampai 10 hari gitu kan. Jadi emang kapasitas baterainya lumayan besar, jadi nggak selalu sering charger kayak gitu. Dan tagihan listrik pun nggak jadi mahal gitu, karena saya tuh jarang charger gitu. Nah itu dia. Terus yang kelima, bijak dalam menggunakan AC. Nah, di sini maksudnya saya pernah dikasih tahu sama orang Jepang, kalau misalnya pakai AC itu jangan terlalu suhunya terlalu ekstrim gitu maksudnya. Misalnya gini, kalau misalnya di musim dingin, kita jangan pakai yang suhunya paling tinggi gitu, misal 30 derajat. Nah, itu kan membuat listriknya itu juga kan tinggi gitu kan, kebutuhan listriknya tinggi, jadi kita bayar listriknya mahal kayak gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya di musim dingin, kita tuh pakainya misalnya 20 derajat atau misal 21 derajat gitu kan, supaya pembayaran listriknya nggak terlalu mahal gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya di musim panas, kita tuh jangan pakai yang 18 derajat kayak gitu, kita pakainya misalnya 26 atau 27 yang masih enak di badan aja sih, jangan terlalu ekstrim banget gitu kan, supaya kesehatan pun nggak terlalu mengganggu, terus bayar listrik pun nggak terlalu mahal kayak gitu kan. Nah itu. Nah terus yang terakhir ini menurut saya, teman itu ngaruh banget ketika kalau misalnya kalian punya tujuan atau misal punya keinginan pengen hemat, pengen nabung gitu. Tapi kalau misalnya kalian berteman sama orang yang beda pemikiran sama kalian, ya kalian juga nggak bakal selalu berbenturan gitu loh, karena karena beda pemikirannya gitu. Di satu yang pengen nabung gitu kan, yang satu lagi ya biasa aja gitu kan gitu. Jadi teman pun mempengaruhi, misalnya kalau misalnya diajak makan ke sini gini kan gitu, tapi terlalu nggak bisa kan juga nggak enak. Terus kadang kita kalau misalnya kita selalu memperhitungkan gitu kan pengeluaran kita, terus nanti dibilang perhitungan gitu, itu kan juga nggak enak. Jadi kalau temen juga tuh ngaruh banget kalau buat saya gitu kan. Di saat misalnya teman saya kalau misalnya ngomongnya satu frekuensi sama saya gitu kan ya, dia udah dapat apa, misalnya dia tuh udah beli ini, dia beli itu, oh ternyata kok dia bisa, saya enggak gitu kan. Enak ya dia bisa kayak gitu. Nah itu lebih enak tuh yang berteman satu frekuensi gitu, supaya kita bisa mencapai tujuan kita gitu. Nah itu sih yang menurut saya ngaruh gitu buat menghemat pengeluaran di Jepang ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada tips lain bisa ditambahkan di kolom komentar gitu. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.